perkenalkan tentang revolusi industri 1.0 sampai 5.0. Yuk langsung saja mulai videonya. Industri 1. Revolusi industri. Halo, perkenalkan nama saya Nadifa Amrina Rusyada. Hai, nama saya Aulia Ananasa. Si cantik. Perkenalkan nama saya Cindy Dwi Maulida. Hai, perkenalkan nama aku Dinda Amalia Yulianing Tias. Yuk langsung aja simak videonya, semoga ilmunya bermanfaat. Revolusi industri 1. Revolusi industri 1,0. Revolusi industri 1,0 adalah periode perubahan industri yang terjadi pada abad ke-18 1760 sampai 1840. Ciri-ciri revolusi industri 1,0 adalah adanya mesin tenun dan mesin uap. Proses produksi menjadi lebih cepat dan efisien. Cara manusia mengolah sumber daya berubah. Revolusi industri 2,0 dimulai pada awal abad ke-20 ketika Nikola Tesla menemukan listrik dan Thomas Alva Edison menemukan buah pijar. Berkat dua penemuan ini, dunia menjadi lebih hidup dan terang. Revolusi industri 3,0 mempunyai dua karakteristik utama. Pertama-tama adalah mesin-mesin yang mampu bergerak dan berpikir sendiri. Yang kedua adalah internet yang dapat mempersingkat jarak dan waktu. Revolusi industri 4.0 dimulai sejak tahun 2000 hingga 2005 yang ditandai dengan bertambahnya kecepatan koneksi internet. Akibatnya penyebaran informasi, akses dan kebutuhan manusia terhadap data menjadi semakin cepat. Revolusi industri 5.0. 4 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 21 Januari 2019, Perdana Menteri Jepang menyatakan bahwa mereka sedang menyiapkan konsep revolusi industri 5.0. Rencananya industri ini akan berpusat pada manusia sekaligus berbasis teknologi. Banyak pihak yang memprediksi teknologi akan berkembang dengan sangat cepat yang ditandai dengan kemunculan robot-robot cerdas untuk menggantikan peran manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Contoh revolusi industri mesin uap. Sumber daya energi seperti minyak bumi dan batu bara mulai mengalahkan sumber daya kayu. Penemuan arus listrik AC dan DC mulai digunakan untuk membuat motor listrik. Inovasi produksi baja dan besi semakin gencar. Pesawat terbang dan mobil sudah banyak dimanfaatkan sebagai alat transportasi. Mayoritas pabrik sudah memakai mesin industri. Teknologi berbasis listrik mulai digunakan di bidang telekomunikasi dan transportasi. Transistor, semikonduktor, integrated chip, peralatan elektronik, software, akses internet, artificial intelligence, akses internet super cepat, augmented reality, big data, analytic, cloud storage, cyber security, simulation, system integration, additive manufacturing.
Faktor pendukung revolusi industri. Yang pertama, adanya Aufklärung di Eropa. Aufklärung atau abad pencerahan berkembang di Eropa pada abad ke-18. Ini kemudian mendorong manusia untuk memaksimalkan kemampuan berpikirnya dalam menciptakan banyak inovasi. Yang kedua, ada keamanan Inggris lebih stabil. Setelah peristiwa Glorious Revolution pada tahun 1688 di Inggris, keamanan dalam negeri mereka lebih stabil. Hal ini membuat hubungan masyarakat dengan pemimpinnya semakin damai. Di samping itu, penggabungan Inggris dan Skotlandia juga ikut mengambil peran. Yang ketiga, kolonialisme dan imperialisme mulai berkembang. Secara bertahap, Inggris mulai menguasai berbagai daerah di dunia seperti Amerika, Irlandia, India, hingga Nusantara. Penguasaan Inggris ini kemudian membuat cadangan sumber daya alam milik mereka terus bertambah. Yang ketiga, kemunculan golongan kaya baru. Perdagangan yang dilakukan oleh Inggris dengan dunia timur membuat taraf hidup masyarakatnya semakin naik. Akibatnya, Bank Nasional Inggris memperoleh banyak modal untuk menjalankan berbagai kegiatan perbankan. 4. Adanya perlindungan hukum terhadap setiap penemuan. Pemerintah Inggris saat itu memberikan perlindungan hukum terhadap setiap penemuan di Inggris melalui hak paten. Ini membuat banyak ilmuwan semakin bersemangat untuk menciptakan inovasi yang baru. Apalagi saat itu sudah ada lembaga Royal Society of London for Improving Natural Knowledge yang menjadi tempat berkumpul para ilmuwan Inggris. Yang kelima, arus urbanisasi. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa revolusi industri yang sedang berjalan saat ini mayoritas revolusi industri 4.0. Lalu, apa yang dimaksud dengan industri 4.0? Kamu bisa mencari tahu lebih banyak tentang revolusi industri 4.0 melalui buku Revolusi Industri 4.0, mengubah tantangan menjadi peluang di era disrupsi 4.0. Yang kelima, atau terakhir, tuntutan reproduksi massal. Kehadiran orang-orang kaya baru di Eropa membuat permintaan produksi barang semakin meningkat. Selain itu, kegiatan perdagangan di Eropa semakin ramai sehingga banyak barang beredar di masyarakat. Nah, karena Inggris mempunyai peran sebagai produsen sebagai barang berkualitas terbaik di Eropa, permintaan untuk barang reproduksi Inggris meningkat dengan pesat. Dampak revolusi industri. Yang pertama, dampak di bidang ekonomi. Dampak yang paling terasa di bidang ekonomi adalah kemunculan banyak perusahaan besar, lapangan kerja baru, juga kota-kota industri, kemudian mendongkrak perekonomian negara. Yang kedua, dampak di bidang lingkungan. Sementara itu, di bidang lingkungan, dampak negatif lebih banyak dirasakan daripada dampak positif. Salah satu contohnya adalah pencemaran air, udara, dan juga tanah sehingga kesehatan masyarakat menurun. Yang ketiga, dampak bidang politik. Dampak revolusi industri di bidang politik ditandai dengan kemunculan berbagai paham. Misalnya seperti imperialisme modern, nasionalisme, maupun demokrasi. Dampak di bidang sosial. Secara umum, kemajuan yang didapatkan dari revolusi industri banyak dirasakan di daerah perkotaan. Dengan begitu muncul ketimpangan ekonomi, pembangunan, dan gaya hidup antara daerah perkotaan dengan pedesaan. Contoh revolusi industri. Yang pertama, digitalisasi. Salah satu contoh revolusi industri yang paling terasa saat ini adalah digitalisasi dalam berbagai bidang, seperti transportasi publik, layanan kesehatan, pendidikan, bahkan hingga pertanian. Semua hal ini sekarang sudah bisa diakses melalui gadget dari mana saja dan kapan saja. Yang kedua, pertanian modern. Dalam bidang pertanian, revolusi industri berperan menciptakan mesin yang dilengkapi artificial intelligence atau AI untuk mengukur populasi tanaman serta mendeteksi hama. Selain itu, ada juga mesin penyemprot robot dalam pertanian herbisida. Bahkan sekarang sudah ada tanaman rekayasa biologis yang hasil panennya lebih besar, lebih cepat, dan lebih sehat.